Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengaruh implementasi blockchain terhadap kepercayaan konsumen dalam supply chain. Baik, perkenalan, nama saya Azmi Raihan Ramadan dengan NPM 2311 0604 0912. Dan saya Samal Koris dengan NPM 231106041405. Saya Rafali Rasid 2311 060 40 947. Baik, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem supply chain. Salah satu teknologi yang mulai banyak diadopsi adalah blockchain. Blockchain menawarkan transparansi, keamanan, dan keandalan data yang tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Dalam supply chain tradisional, kurangnya transparansi sering menimbulkan keraguan konsumen terkait asal-usul produk, keaslian, dan proses distribusinya. Baik, di latar belakang ini, di era digital saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Hampir semua bidang memanfaatkan teknologi, termasuk bidang perdagangan dan distribusi barang. Dalam proses supply chain atau rantai pasar, produk harus melewati beberapa tahap, mulai dari produsen, distributor, retailer, hingga sampai ke tangan konsumen. Namun dalam sistem tradisional masih banyak masalah seperti konsumen tidak mengetahui asal produk, sulit memastikan keaslian, kurangnya transparansi distribusi, dan risiko manipulasi data. Contohnya, konsumen membeli produk makanan tetapi tidak tahu kapan diproduksi, dari mana asalnya, dan bagaimana proses pengirimannya. Karena itu dibutuhkan teknologi yang mampu memberikan keamanan dan transparansi data, yaitu blockchain. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi blockchain dalam sistem supply chain. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem berbasis blockchain. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang tadi rumusan yang pertama itu bagaimana implementasi blockchain dalam sistem supply chain. Kemudian rumusan masalah ini. Kemudian yang kedua itu ada apakah blockchain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, faktor apa saja yang dipengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem berbasis blockchain. Rumusan masalah ini menjadi dasar pembahasan dalam proyek kami. Tujuan proyek menganalisis penerapan teknologi blockchain dalam supply chain. Kedua, menguji pengaruh blockchain terhadap kepercayaan konsumen. Ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan tantangan implementasi blockchain. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, membuat prototipe sistem supply chain berbasis blockchain. Kedua, mengetahui dampak blockchain terhadap kepercayaan konsumen. Tiga, menampilkan informasi produk secara terbuka dan jelas.
Keempat, mengurangi risiko barang palsu atau penipuan. Dengan kata lain, kami membuktikan bahwa teknologi modern bisa membantu hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih terpercaya. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Blockchain merupakan teknologi ledger terdistribusi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah. Dalam supply chain, blockchain digunakan untuk melacak pergerakan barang dari produsen hingga konsumen. Beberapa konsep penting. Yang pertama yaitu ada transparansi, yang konsumen dapat melihat riwayat produk secara lengkap. Yang kedua itu ada traceability, yaitu memudahkan pelacakan asal produk. Yang ketiga yaitu ada security, data sulit atau data sulit dimanipulasi karena sistem terdesentralisasi. Tren terbaru menunjukkan peningkatan penggunaan blockchain di industri logistik, makanan, dan farmasi. Banyak penelitian menyebutkan bahwa transparansi yang diberikan blockchain mampu meningkatkan kepercayaan konsumen secara signifikan. Kemudian selanjutnya teknologi untuk pengerjaan tahapan pengerjaannya. Yang pertama itu studi literatur terkait blockchain dan supply chain. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Dan yang ketiga, perancangan sistem berbasis blockchain, implementasi yang keempat, implementasi prototype tools atau teknologi yang digunakan. Kemudian yang kelima, platform blockchain, misalnya Ethereum atau Hyperledger. Kemudian yang keenam, bahasa pemrograman, Solidity, Python atau JavaScript. Kemudian yang ketujuh, database pendukung. Kemudian yang ke-8, framework pengembangan aplikasi. Sistem terdiri dari produsen, distributor, retailer, konsumen. Kemudian semua data transaksi dicatat dalam blockchain dan dapat diakses oleh pihak terkait. Tahapan pengerjaan proyek ini terdiri dari studi literatur, mempelajari teori tentang blockchain dan supply chain dari berbagai sumber. Kemudian analisis kebutuhan sistem akan menentukan fitur apa saja yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya perancangan sistem akan membuat desain alur kerja sistem blockchain. Kemudian selanjutnya implementasi prototype akan membangun contoh aplikasi sederhana. Kemudian selanjutnya teknologi yang digunakan seperti Ethereum atau Hyperledger, ada Solidity juga, kemudian ada Python, ada JavaScript, database pendukung. Implementasi atau prototype. Pada tahap ini, prototype sistem supply chain berbasis blockchain. Fitur
pencatatan data produk, asal tanggal produk, distribusi, tracking produk secara real time, verifikasi keaslian produk oleh konsumen. Contoh implementasi, setiap produk memiliki QR code. Konsumen dapat memindai QR code untuk melihat riwayat produk. Data tersimpan secara permanen dalam blockchain. Prototipe yang dibuat memiliki beberapa fitur. Pertama, input data produk. Kedua, tracking perjalanan produk. Ketiga, verifikasi keaslian produk. Keempat, riwayat produk tersimpan permanen. Contoh penggunaan, setiap produk diberi QR code saat konsumen memindai QR code tersebut. Maka akan muncul informasi seperti nama produk, asal produk, tanggal produk, jalur distribusi. Hal ini membuat konsumen merasa lebih aman saat membeli. Berikutnya itu ada hasil dan pembahasan. Analisis hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem blockchain mampu meningkatkan transparansi data dalam supply chain. Konsumen dapat mengakses informasi produk secara langsung dan akurat. Kelebihannya yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, data lebih aman dan transparan. Selanjutnya mengurangi risiko pemalsuan produk. Selanjutnya itu ada kekurangannya yaitu adalah biaya implementasi relatif tinggi, kompleksitas teknologi, membutuhkan edukasi bagi pengguna, terus ada potensi pengembangan. Potensi pengembangan yaitu ada integrasi dengan IoT untuk tracking otomatis, terus penggunaan smart contract untuk otomatisasi proses, dan yang terakhir itu ada skalabilitas sistem untuk industri besar. Hasil dan pembahasan ini yaitu implementasi menunjukkan bahwa blockchain memberikan dampak positif. Kelebihannya yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, data aman dan sulit diubah, mengurangi barang palsu, dan transparansi tinggi. Kekurangannya yaitu biaya implementasi cukup tinggi, teknologi masih rumit, perlu pelatihan bagi pengguna. Walaupun ada kekurangan, manfaat blockchain masih jauh lebih besar. Baik, selanjutnya kesimpulan. Sebagai penutup, implementasi blockchain dalam sistem supply chain terbukti memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen. Transparansi dan keamanan data menjadi faktor utama yang meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk. Meskipun terdapat beberapa tantangan, potensi pengembangan ini teknologi sangat besar dan dapat menjadi solusi masa depan dalam manajemen supply chain. Kesimpulannya, implementasi blockchain dalam supply chain terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagaimana hal ini karena konsumen dapat melihat informasi produk secara jelas, akurat, dan aman. Kemudian blockchain juga berpotensi menjadi solusi masa depan dalam manajemen rantai pasok, terutama di era digital saat ini. Mungkin sekian presentasi dari kami.
apabila kata-kata kami atau tidak berkenan dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.